Pidato Presiden Joko Widodo di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat sorotan banyak pihak di tanah air. Pidato yang berisikan kerjasama penanganan COVID-19 itu pun diapresiasi warganet di ranah maya. Sebagian dari mereka Jokowi layak diusulkan menjadi Sekjen PBB. Lalu benarkah usulan itu hanya euforia sesaat atau memang Jokowi memiliki peluang besar menjadi seorang Sekjen PBB? Laporan utama dengan tajuk diusulkan jadi Sekjen PBB. Apa modal Jokowi? Pidato Presiden Joko Widodo di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat sorotan banyak pihak di tanah air. Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti perlunya kerjasama antar negara dalam penanganan COVID-19. Pidato itu pun banyak diapresiasi warganet di ranah maya. Apalagi setelah Twitter pianis Ananda Soekarlan menyebut Jokowi pantas diusulkan menjadi Sekjen PBB. Tak sedikit warganet yang mengamini Ananda Soekarlan, namun sebagian lainnya menanggapi tweetan Twitter itu hanyalah mimpi di siang bolong. Oh, saya sih nggak berpikir gitu. Ya, saya nge-tweet kan cuma untuk congratulate ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada teman gitu habis berprestasi, saya selalu bilang, oh, you can be a president gitu loh. Jadi itu juga semacam pujian, tapi saya nggak mikir sampai sana bahwa Pak Jokowi bisa jadi Sekjen PBB ya. Ya, saya sih bangga kalau Pak Jokowi jadi Sekjen PBB atau orang Indonesia siapapun yang jadi Sekjen PBB ya. Saya bangga karena memang Sekjen PBB kan belum pernah ada yang dari Indonesia ya. Saya sih kalau Pak Jokowi jadi Sekjen PBB ya syukur, kalau enggak ya juga nggak apa-apa karena saya juga lihat ya itu kenyataannya sampai sekarang Sekjen PBB itu diraih posisi itu oleh orang-orang yang memang diplomat PBB sejak zaman dulu ya. Ban Ki-moon itu dulu menteri Korea Selatan. Jadi sampai sekarang pejabat yang jadi Sekjen PBB ya saya kira baru beliau ya. Saya nggak tahu sih sejarah PBB. Dan terus kalau soal benci Pak Jokowi nggak boleh jadi Sekjen PBB ya itu urusannya dia sama Pak Jokowi bukan sama saya. Mengemukanya usulan Jokowi menjadi Sekjen PBB pun menimbulkan tanya, apa modal utama Jokowi hingga bisa diusulkan menjadi seorang Sekjen PBB? Benarkah mengemukanya usulan itu hanya sebatas euforia saja? Saya kira untuk itu sudah ada mekanismenya ya, kita serahkan saja ya. Pak Jokowi juga saya kira tidak ada niatan sama sekali ya untuk memajukan dirinya sebagai Sekjen PBB, tapi itu suara dari masyarakat, ya, suara-suara dari publik ya, itu saja ya hal yang wajar ya. Dan untuk Sekjen pasti ada mekanismenya, itu diserahkan aja pada mekanismenya nanti seperti apa. Kalau kita ingat memang beberapa waktu lalu juga di periode lalu kan Pak Jokowi juga sempat menyampaikan pidato ya di forum-forum internasional dan itu mendapatkan apresiasi cukup baik karena memang paradigma beliau adalah paradigma kolaborasi ya, bukan paradigma konflik gitu. Jadi saling bergandeng tangan, saling membantu dengan semangat ya, saling menghargai dan saling menguntungkan ya. Jadi saya kira bukan euforia ya. Pak Jokowi punya prinsip yang selalu disampaikan dalam forum-forum internasional dan itu sampai sekarang konsisten. Jadi jika ada kemudian apresiasi dari masyarakat internasional, bahkan kemarin pidato beliau itu masuk di front page-nya UN News gitu. Jadi ini saya kira apresiasi yang cukup tinggi buat beliau ya, dan beliau layak mendapatkan itu. Lalu bagaimana tahapan seorang tokoh publik dapat menjadi seorang Sekjen PBB? Seberapa layak pula seseorang dapat menempati kursi penting itu di PBB? Ya tentunya kehadiran seorang presiden di PBB tentunya sangat bermakna ya, pasti nilai
dan daya pengaruh pidatonya juga sangat besar dibandingkan kalau perwakilan dari diplomat di level yang lain, bahkan kalau diwakilkan oleh wakil presiden atau menteri sekalipun. Tapi kalau kemudian kehadiran beliau itu langsung direspon dengan harapan menjadi sekjen PBB, menurut saya ini bagian dari euforia yang terlalu berlebihan lah. Jadi terlalu ambisius juga, karena sebenarnya kan presiden-presiden lain yang hadir lebih dari satu kali banyak, itu yang hadir setiap saat fora internasional dan memberikan pembelaan terhadap negara-negara yang tersisih secara ekonomi, politik maupun budaya, itu juga banyak, bukan hanya beliau. Artinya sah-sah saja wacananya, tapi kalau kemudian hanya karena kehadiran sekali lalu kemudian dikaitkan dengan wacana layaknya seorang untuk menjadi sekjen PBB, itu sebenarnya mungkin bagian dari euforia, atau kalaupun ada ambisi itu sebenarnya tinggal dipersiapkan saja. Sekjen PBB itu harus juga punya kemampuan peranan politik di antara perwakilan bangsa-bangsa dan negara yang hadir di PBB itu sebagai anggota tetap maupun tidak tetap, itu punya pengaruh politik. Juga dia harus punya jejak rekam dalam hal perdamaian internasional. Kalau ini kita sebenarnya punya ya jejak rekam sebagai negara yang berkontribusi pada perdamaian internasional. Kita kan kontingen Garuda ada di mana-mana ya, pasukan perdamaian kita juga berkontribusi sangat besar gitu. Dan ini kita punya jejak rekam itu. Lalu kemudian tidak terikat atau tidak tersangkut tanda kutip kasus resolusi PBB tertentu. Kita juga selalu mematuhi setiap resolusi PBB. Kita juga penandatangan banyak convention yang sifatnya multi aspek, itu kita juga selalu mematuhi. Kita betul-betul upholds multilateralism. Apabila memang Indonesia akan mengajukan nama menjadi sekjen PBB, maka pemerintah harus melakukan persiapan matang. Targetnya pun tak harus mengajukan nama presiden, namun semua pihak bisa diajukan asal sesuai dengan kriteria dan syarat yang ada. Persiapan kita harus mempersiapkan secara negara ya. Pemerintah harus mempersiapkan betul. Gitu. Apakah kita berproses gitu menuju sana ya. Tentunya harus punya kompetensi kemampuan bahasa Inggris, karena dia berkomunikasi dengan banyak negara dan umumnya menggunakan bahasa Inggris biasanya untuk menjadi sekjen PBB ya. Karena itu menurut saya untuk target Indonesia tidak harus Presiden Jokowi gitu, dengan dengan segala syarat dan baik teknis maupun alami gitu ya.